Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sama di majelis yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan, baik ibadah salat maghrib berjamaah berikut dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa untuk mengikuti kegiatan rutin kita, pengajian ba'da maghrib, yang pada kesempatan hari ini insyaallah materi kita kajian umum yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Ali Saleh Ali Jabir, dan juga alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu para hadirin, para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita awali dan kita buka kajian kita dengan sama-sama membaca ummul kitab suratul Fatihah, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan serta kemudahan dalam menerima ilmu agama yang disampaikan oleh guru kita. Dan juga Al-Fatihah selanjutnya kita khususkan ada beberapa permohonan dari jamaah sekalian. Yang pertama untuk Bapak Haji Nazaruddin yang sedang sakit dan sudah menjalani operasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Oh, Haji Nazar. Mohon maaf para jamaah sekalian, mohon doa dari jamaah sekalian untuk Bapak Haji Nazar yang sedang sakit dan alhamdulillah sudah menjalani operasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya untuk Ibu Suratini dan Saifuddin, Bapak Saifuddin yang sedang sakit pun semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para hadirin, para jamaah sekalian, sebelum kita mendengarkan kajian kita pada malam hari ini, ada satu informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali kami ingatkan dan kami mengundang kepada para jamaah sekalian untuk kegiatan itikaf rutin bulanan Masjid Agung Sunda Kelapa pada bulan Desember nanti, insya Allah akan diadakan pada malam Ahad 1 dan 2 Desember 2012. Acara itikaf insya Allah akan dimulai pada pukul 9 malam sampai dengan selesai ibadah kuliah duha pada Ahad paginya. Adapun untuk penceramah itikaf, insya Allah yang pertama Kiai Haji Saifuddin Amsir MA dan yang kedua Kiai Haji Mizan Sya'rani MA. Untuk itu kami mengundang kepada para jamaah sekalian untuk dapat hadir dalam acara itikaf rutin bulanan Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan selanjutnya yaitu kajian umum. Insyaallah kita akan mendengarkan kajian umum yang langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Kepadanya dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja kami bagikan brosur. Yang belum dapat boleh nanti habis salat di belakang ada yang bagikan. Dan kami harap yang berkenan hadir acara meresmian Majlis Ta'lim insyaallah tanggal 1 Januari bulan Januari 2013 lepas zuhur jam 1 siang. Dan karena aktivitas semua kumpulan sedekah jamaah Bapak Ibu yang terkumpul di Masjid Sunda Kelapa, ya 100% Sunda Kelapa. Oleh karena itu di luar Kota Amal Sunda Kelapa yang berkenan membantu dakwah dan aktivitas majlis ta'lim kami ke depan, itu ya insyaallah disalurkan lewat apa yang saya sudah sampaikan di brosur. Dan saya harap juga diinfokan saat ada bantuan dari siapapun, tolong diinfokan, ada nomor yang sudah ada. Boleh kalau lewat SMS ke nomor pribadi saya 08788 40 40 666 08788 40 40 666. Tapi di SMS, jangan telefon. Termasuk pertanyaan, insyaallah kita akan buka kesempatan lewat majlis ta'lim kita, insyaallah tanya jawab. Dan sebenarnya jamaah sekalian, biar untuk info saja, ini semua saluran sedekah jamaah sekalian betul-betul 100% untuk aktivitas kita, termasuk insyaallah tanggal 20 Januari yang itu berdapatan dengan Maulid, ya, bulan Maulid. Insyaallah kita akan mengundang Imam Besar Masjid Quba dan Imam Besar Masjid Qiblatain. Kemudian 3 anak yang saya pernah ceritakan, 3 anak yang paling kecil hafal Al-Quran, kakak adik. Yang pertama umur 7 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga 3 tahun. Dan tiga-tiganya hafal Quran 30 juz. Masih kami berusaha membincang di tanggal 20 Januari itu salah satu imam besar Masjidul Haram atau Masjid Nabawi. Tapi sampai sekarang kami belum terima jawaban. Tapi kalau imam Masjid Quba dan imam Masjid Qiblatain, karena sebagai mereka sahabat saya dari kecil, alhamdulillah mereka sudah memberikan lampu hijau, dan kami lagi proses tiket dan aktivitas untuk mendatangkan mereka. Dan insyaallah kalau Allah kasih kemudahan, salah satu imam Masjidil Haram, mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu. Dan program kami bukan hanya di Jakarta, programnya insyaallah safari menghafal Al-Quran. Kita membawa, jadi semua jamaah sekalian sedekah yang disalurkan insyaallah digunakan untuk Indonesia semua. Kita akan membawa 3 anak ini yang paling kecil dalam program kami keliling seluruh Indonesia selama 1 bulan, selama bulan Maulid. Dan habis itu baru kita ke Malaysia.
Oleh karena itu, insya-Allah sedekah jamaah sekalian sangat berguna, bermanfaat, karena selama ini semua aktivitas, saya bicara jujur saja, semua aktivitas kami saya bagi uang pribadi saya. Artinya apapun yang kami terima dari infak ke majlis ta'lim, dari ceramah, dari tausiah, dari tabligh akbar, alhamdulillah 100% digunakan untuk dakwah. Ya, jadi tidak ada untuk pribadi. Tapi alhamdulillah bagi saya, pribadi saya itu adalah dakwah. Mudah-mudahan dalam doa jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan. Sudah simpan nomor? Alhamdulillah, tidak rubah lagi sisanya. Mari kita sama-sama lanjut. Masih kita membahas ciri-ciri hari kiamat. Kita masih di poin yang 13. Ciri-ciri hari kiamat. 13. Hilangnya amanat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana amanat itu disia-siakan? Beliau menjawab, jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Banyak urusan kita serahkan kepada bukan ahlinya. Kita sebagai rakyat memilih seorang pemimpin yang tidak tepat, pemimpin kecil atau pemimpin besar. Ini termasuk tidak menjaga amanat. Pemimpin pun yang terpilih dari termasuk lurah, kepala desa, kampung dan seterusnya, walaupun orang yang terpilih tidak menjaga amanat yang sudah diberikan dengan baik-baik, itu kehilangan amanat, artinya kehilangan kepercayaan, termasuk antara suami istri di dalam rumah tangga. Kalau kita tidak saling percaya antara suami istri, berarti sudah tidak ada amanat dan tidak ada nyaman dalam rumah tangga. Dan ini masalah besar, karena masalah ini sangat pengaruh menjadi salah satu ciri hari kiamat. Apalagi kita menamanahkan orang yang menjadi pemimpin dalam agama kita. Ini berat sekali. Selama saya di Indonesia, saya selalu berkata, gampang jadi ustaz, gampang jadi kiai. Ini masalah, harus kita betul-betul menjaga bagaimana cara solusinya. Apalagi jamaah sekalian, yang perlu kita jaga saat kita bertanya, harus kita betul tahu di mana mau bertanya. Sering kita menerima laporan daripada jamaah, mendapatkan pelajaran dari Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, tapi sayang sekali pelajaran yang dia dapat bukan malah benar, malah menyiasatkan. Sampai ada berkata-kata ini boleh atau hal-hal tak boleh dibolehkan, atau hal yang boleh tidak dibolehkan. Ini bermasalah, karena yang kita tanyakan ustaz itu sebenarnya bukan ahlinya. Apalagi dalam soalan fikih, yang semestinya kalau seorang ustaz yang sudah berani berdakwah, sudah berani memimpin majlis ta'lim, apalagi dalam bidang fikih, minimal dia mengerti perbedaan mazhab. Itu minimal. Artinya bukan hanya dia faham mazhab Syafi'i, dia faham Syafi'i, Hanafi, Hambali, Hanafi, Maliki. Dan saat dia menyampaikan kepada jamaah, karena jamaah di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, berarti dia memberikan ilmunya sesuai mazhab Imam Syafi'i.
Jadi jamaah sekalian, hati-hati saat bertanya soal agama. Apalagi orang yang sering, ini satu tradisi kebiasaan di Indonesia, sering selalu minta amalan. Saya selalu menerima SMS, menerima apa namanya BB atau email, ini tolong kasih saya amalan. Saya kalau balas, jagalah salatnya baik-baik, itu namanya amalan. Tidak, saya mau amalan. Terus apa maksudnya? Udah, saya kasih zikir sebanyak-banyaknya. Ada zikir tertentu? Udah, saya kasih zikir yang tertentu. Ada jumlah tertentu? Jadi seolah-olah ini kesenangan, mohon maaf ya, kesenangan Indonesia kalau kita berkata amalan, baca 4444 Qul huwallahu ahad, itu dianggap amalan. Padahal tidak ada dasar itu, tidak ada Quran. Mau baca Qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya, banyak, biar sejuta boleh, silahkan, tapi jangan dibatasi. Kalau mau dibatasi, mesti ada hadisnya. Apa yang boleh dibatasi Qul huwallahu ahad? Ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad dalam satu hari 10 kali dapat rumah di dalam surga. Hadis sahih. Berarti ini kan sudah dibatasi. Kalau kita mau batasi sampai 10, berarti sudah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Di luar itu tidak boleh, bebas. Bukan tidak boleh banyak-banyak, malah justru banyak zikir itu baik. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyak. Jadi salah satu kewajiban kita menjaga amanat saat bertanya, tolong, terutama ibu-ibu, cuba tanya kepada siapa. InsyaAllah saya yakin banyak ustaz yang lebih baik daripada saya dari sisi ilmu, dari sisi takwa. Jadi jangan berfikir, maksudnya Syekh tanya kepada saya. Tidak. Malah justru saya paling senang orang tak tanya kepada saya. Kenapa? Karena saya tahu jawaban saya kepada orang yang bertanya, saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah hari kiamat. Oleh karena itu saya tak senang. Apalagi bersoalan yang ruwet, masalah soalan suami istri, sudah ada protes atau marah di rumah, kemudian suaminya pulang atau pergi, hilang sekian lama, tidak dinafkahi, tidak apa-apa macam-macam. Oh maaf, cari ustaz lain yang jawab, saya tidak mau jawab. Karena serba salah. Kalau kita jawab tidak jatuh talak, ya salah. Kalau kita jawab jatuh talak, berarti kita bacahin satu keluarga. Berarti jamaah sekalian, ini urusan tanya jawab, apalagi dalam bersoalan yang bukan fikih, ya, soalan sehari-hari yang kita hadapi, apalagi dalam usaha, dalam bisnis. Ini sangat luar biasa. Seperti ada seorang bertanya kepada saya, hamil di luar nikah. Dapat tahu seorang dari luar negeri, dapat lo sebut negara, dari luar negeri, kayaknya sama-sama suka, akhirnya hamil, dijanjikan mau nikah, begitu dia dengar yang perempuan hamil, yang orang itu larikan diri. Ini kan masalah. Sekarang dia bertanya, solusinya apa? Saya mau nikah dengan orang Indonesia, tapi saya tidak mau cerita saya hamil. Untuk niatnya apa? Untuk menutupi aib. Ini kan ini sebenarnya memang aib ya. Tapi rezekinya banyak, masalahnya banyak, mengakibatkan banyak masalah. Kalau menutupi persoalan seperti ini, seandainya nikah, ada seorang sujud, tambah dia tahu sudah nikah, tiba-tiba istrinya bilang, oh kabar berita baik, kabar gembira, saya hamil, oh senang suaminya, besok-besok melahirkan, atas nama siapa? Atas nama orang Indonesia.
Ini masalah ada kaitan warisan, turunan, bermacam-macam. Ini dosanya luar biasa. Saya tekankan kepada dia, mohon maaf, Anda sudah tahu diri salah, mudah-mudahan diampuni Allah, tapi jangan membangun salah di atas salah. Mesti beritahu. Dan tidak boleh menerima pernikahan selama hamil. Itu namanya masih iddah. Kalau kita memang sudah terhitung sebagai iddah, walaupun bukan namanya iddah, tapi tak boleh orang nikah sama orang hamil. Ini terus larinya anak itu kepada siapa? Ini karena tidak mengerti agama, berat. Begitu saya menjelaskan solusinya, dia bilang terus, saya dah enak, saya malu kalau saya cerita. Oh, mohon maaf, saya bukan ustaz yang memberikan jawaban sesuai karena ibu malu. Itu jawaban saya. Kalau mau cari yang lain silahkan, saya dah mau tanggung jawab. Oleh karena itu, hati-hati dalam urusan agama, warisan, keluarga, turunan, hal-hal yang barangkali kita belum tahu penjelasannya di dalam Quran dan hadis. Harus betul-betul tahu, bertanya kepada seorang, bukan hanya ilmunya, ulama yang ilmunya benar-benar baik dan orangnya takwa. Ini yang diperlukan. Karena saat orang ulama yang ditanyakan, kalau dia orang sendiri bertakwa, pasti dia tidak akan macam-macam saat jawabannya. Malah saya pernah ikuti satu majlis, ini di depan mata saya. Satu majlis, ada seorang ibu bertanya kepada seorang ustaz, sepertinya dia belum kenal saya, dia kenal sama. Tapi saya, alhamdulillah, saya dalam hati saya, alhamdulillah dia lari ke ustaz lain, bukan ke saya tanya. Terus dia bertanya, ustaznya pertama bingung gitu, kemudian jawab. Saya kaget. Ibu itu sudah pulang. Saya bertanya sama, antum jawab apa ustaz? Kenapa salah? Ya salah. Terus udah enak saya bilang tak tahu. Aduh, ini masalah lagi. Ustaznya tidak enak bilang saya tidak tahu. Malu sama orang dianggap ustaz tidak tahu, tapi tidak malu sama. Ya Allah, masalah besar ini. Inilah yang namanya amanat. Apalagi di bidang agama, kita mendorong seorang jadi ustaz, atau kita sudah akui seorang menjadi ulama atau ustaz, tapi sebenarnya dia bukan ahlinya, bukan bidangnya. Akhirnya karena saya di samping itu, samping ustaz itu, saya punya kewajiban menjelaskan. Saya nasihatin ustaz, kemudian saya lari mengejar perempuan itu. Jawaban yang benar begini. Dan ibu hati-hati saat bertanya, harus tahu bertanya kepada siapa. Karena saya ikut mendengar, kalau saya diamkan, saya juga ikut dosa. Itu saya lepasin tanggung jawab. Sahabat Rasul, subhanallah, namanya sahabat yang sudah dapat ridha Allah. Kalau ada orang datang bertanya, kalau dia merasa ada sahabat yang lain yang masih hidup, sana, yuk ini, sana, tanya sana dia. Datang yang kedua, disuruh ke sana, dorong ke sana, dia lebih alim daripada saya. Padahal semua ulama, semua sahabat. Kenapa? Saking takutnya tanggung jawab di hadapan Allah. Padahal ini sahabat, ilmunya luar biasa, takwanya apa lagi. Tapi begitu mereka. Begitu salah satu sudah tahu didorong-dorong, ya udah kalau tidak jawab terus siapa yang mau jawab? Akhirnya terpaksa satu jawab. Orang itu belum puas, balik kepada yang pertama. Ini jawab begini. Apa jawab yang pertama? Apa yang dia jawab saya sesuai. Tidak mau tahu, ini tolong jawab dia. Saya tahu dia jawab begini, udah ikutin dia, jangan ikut saya tidak mau tahu. Saking takutnya, coba bayangkan. Saking mulia sahabat, mengagungkan hadis Rasul. Salah satu Abdullah bin Mas'ud
menjadi ahli hadis yang banyak riwayat. Kalau kita dengar Abdullah bin Mas'ud, cuba bayangkan, padahal dia seorang yang mendengar hadis dari Rasul langsung, bukan dari siapa-siapa, lewat siapa-siapa. Tapi begitu dia mau sebutkan hadis, nangis. Dia nangis. Jangan salah saya sebut hadis. Sekarang kita dengar di media TV, orang sembarangan bawa hadis. Hadis jelas mungkar, hadis jelas palsu, berani dia bawa. Malah dibawakan nama Rasul. Qala Rasulullah. Padahal Rasul tidak pernah sebutkan. Ini namanya dusta yang paling besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku akan masuk neraka. Jadi jangan sembarangan bawa hadis. Apalagi tersebar lewat BB ya. Setiap ini, barang siapa ini habis terima BB, barang siapa yang nibarin sekian, habis berapa sekian akan dapat sekian. Saya masih menunggu satu BB. Kalau boleh, kalau anda bagi misal 10 kali kirim kepada siapa, dapat istri lagi. Ini belum ada. Itu yang saya heran, kenapa ini yang tidak ada? Kalau yang lain ada. Tolong jangan mainkan agama. Tidak ada di dalam agama dapat satu amalan, barang siapa yang sebarkan sekian akan dapat berita bagus, akan terhindar dari musibah. Tidak ada di dalam agama seperti itu. Tidak ada di dalam agama seperti itu. Dan ini ceritanya dulu waktu saya masih SD di Madinah pernah, tapi beberapa tahun lalu muncul di Indonesia. Ini dari dulu di Madinah. Ini salah satu cara orang Yahudi menyebarkan agama palsu supaya kita tertipu. Pernah dengar cerita seorang pernah mimpi Rasul namanya Ahmad. Kemudian Rasul menyampaikan ini apa pokoknya macam ceritalah. So, Rasul lagi sedih, lagi marah, lagi ini, umatnya harus bertaubat, harus begini, harus begitu. Akhirnya dikasih amalan. Katanya si Ahmad itu salah satu juru kunci makam. Ini kan pernah kan? Alhamdulillah jamaah sudah kenal guru saya, juru kunci makam Rasulullah. Sudah 2 kali datang Sunda Kelapa. 55 tahun dia menjaga makam Rasulullah. Saya bertanya, sepanjang sejarah yang menjaga makam Rasul, adakah nama orang namanya Ahmad? Dia bilang tidak ada. Ahmad pun tidak ada. Kok bisa dipercaya? Apalagi kalau masuknya Ashura, sudah luar biasa. Kemarin pas Ashura itu luar biasa. Ini masuknya dari Yahudi, dari aliran-aliran Syiah, membawakan hadis palsu dan dhaif, kita tidak tahu. Kita punya fikiran, mohon maaf karena ilmu kita standar, ya standar, alhamdulillah standar, alhamdulillah, bukan di bawah standar tapi standar lah. Jadi begitu kita mendengar, karena bunyinya, isinya baik, kita menanggap baik, udah apa-apa, kan baik kan? Belum tentu jamaah sekalian, hati-hati. Bisa bentuknya baik, tapi cara kita membagikan dan mensebarkan tidak baik, menjadi dosa. Oleh karena itu, apalagi hadis. Jadi saya tolong, salah satu kewajiban kita menjaga amanat adalah amanat agama. Setiap anda menerima hadis lewat SMS atau BB disuruh sebarkan, jangan dulu. Biarpun tertulis dalam hadis, itu di belakang rawahul Imamul Bukhari. Kita semua ahlus sunnah wal jamaah, kalau ada hadis riwayat Imam Bukhari sudah sahih, sudah jelas, tidak palsu, tidak ada sedikit pun syubhat, tidak ada keraguan. Tapi saya pernah menerima satu BB, orang bawa hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bertanya, kamu sendiri baca di dalam buku hadis Bukhari Muslim? Dia bilang, enggak Ustaz, saya terima aja. Terus habis terima, ya sebarin. Hati-hati. Ini salah satu juga cara mereka, Syiah dan yang lain-lain, menyebarkan hadis yang terbawa nama Imam Bukhari, Muslim, yang kita tahu mereka hadisnya yang paling kuat dan sahih. Akhirnya kita mengikut dosa. Hati-hati.
Ini salah satu amanat yang perlu, dan ini juga termasuk amanat ulama. Bagi ulama wajib menjelasin. Karena mohon maaf, karena di Indonesia belum ada sistem. Saya sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Agama, saya sudah sampaikan Ketua DPR untuk dibicarakan soal ini. Ini tolong ada sistem kontrol barada'i, apalagi yang ada di media. Ini pengaruhnya luar biasa. Jutaan umat nonton. Tolong ada sistem, tidak boleh sembarangan. Harus kita tahu dari mana belajar dan apa sumber ilmu mereka. Jangan hanya begini-begini saja bicara. Akhirnya akibatnya apa? Tersebar banyak fitnah. Ini masalah besar. Waktu saya ke Brunei 6 bulan dia proses untuk izin masuk negara Brunei. 6 bulan. Habis itu bertemu, diperiksa Majlis Ulama Brunei. Diperiksa, ini dari mana kamu? Ilmunya apa? Mazhabnya apa? Alirannya apa? Suka baca buku apa? Ini ulama di sana. Begitu sudah lulus, sudah tanya jawab, sudah alhamdulillah bisa mengatasi masalah ini, diizinkan, tapi belum boleh di masjid, belum boleh ceramah umum. Kita harus ini tes dulu. Dikasih majlis ta'lim di rumah pribadi orang, ya udah. Jadi yang datang pas saya ke Brunei 20 orang, 20, 10 orang, kadang 30. Saya bersabar menghadapi persoalan seperti ini sampai 9 bulan dalam kondisi seperti ini. Habis itu baru masuk ke masjid-masjid. Lama-lama masuk ke Masjid Sultan, lama-lama masuk TV Brunei. Sampai kata Pak Menteri di Brunei di sana, antum sudah tahu masuknya TV Brunei itu sudah ditandatangan oleh Sultan Brunei sendiri. Coba bayangin. Oleh karena itu di sana tidak ada macam apa namanya bebas aliran. Orang datang Ahmadiyah, Syiah, apa tidak ada. Katolik pun tidak sembarangan, tidak ada. Satu kali sudah, jangan ada perkembangan Katolik di sini, tidak ada. Ini negara Islam. Kamu punya agama, silahkan. Lakum dinukum wali. Kita jaga, kita hormati, silahkan. Tapi tidak boleh anda membagikan buku Katolik. Tidak boleh anda membagikan dakwahnya. Tidak boleh anda menyebarkan. Tidak boleh. Ini undang-undang negara seperti itu. Di sini malah mudah bangun gereja, susah bangun masjid. Salah satu musibah besar. Saya kemarin terima satu musibah. Ada seorang ibu mendoakan saya. Allahu Akbar. Tahu apa isi doanya? Begitu dia sudah tahu saya menjadi warga negara, dia mendoakan mudah-mudahan Syekh Ali jadi presiden Indonesia. Saya langsung balas, Bu, tolong minta nomor HP-nya, saya mau telepon. Begitu saya bagi teleponnya, saya telepon dia. Kamu begitu cara doa untuk saya? Kamu mau saya masuk neraka? Kalau mau berdoa celaka seorang atau susahin seorang, doakan jadi presiden. Ini bukan doa baik. Minta yang terbaik. Astagfirullah, mau jadi presiden langsung a'udzubillah. Apa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, yang namanya Umar bin Al-Khattab selama 10 tahun menjadi khalifah, pernah dilihat mimpi sesudah meninggal beliau. Abdullah bin Umar anaknya melihat mimpi. Melihat mimpi habis ayahnya meninggal 10 tahun. Ayahnya meninggal. Dia melihat mimpi, dia bertanya sama ayahnya, ayahku, bagaimana keadaanmu? Apa dia jawab? Alhamdulillah, senang. Tapi begitu saya menjadi khalifah selama 10 tahun, sampai sekarang belum selesai hisab. Selama 10 tahun dikubur, ditanya soal pimpinannya. Padahal kalau kita baca dalam sejarah,
Amirul Mukminin Umar khalifah yang paling adil. Sampai binatang pun tak berani serangi serigala serangi kambing atau tidak ada. Saking adil. Cuba bayangin. Doakan jadi beresek. Tolong jaga amanat. Saya yakin insyaAllah di negara ini ada banyak yang lebih baik dan ada banyak yang lebih takwa dan lebih yang menjadi juri yang menjadi juri untuk mentes anak-anak kita ini. Mereka tidak mengerti apa yang disampaikan. Pokoknya bagus, luar biasa cara kamu. Tapi ayat yang dia bawa, dia faham enggak? Hadis saya sendiri dengar hadis munkar, bukan dhaif lagi. Kalau dhaif masih boleh kita pakai. Munkar. Dia ditegur. Ya bagaimana dia tegur? Dia dah tahu hadisnya. Ini juga masalah. Ini perlu diperbaiki karena kita tidak mau besok-besok anak kita menjadi dai tapi semua hadisnya yang dia bawa palsu, tidak benar. Apa gunanya? Ini bukan memperbaiki umat, malah justru merusak umat. Oleh karena itu musuh Islam kalau melihat acara seperti ini dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Karena mereka tahu ilmunya macam-macam lah, campuran aduk, biarin aja lah. Tapi begitu dia mendapatkan seorang anak yang berdasar ilmu benar, dia takut. Jangan sampai ini maju. Awas, ini hati-hati. Kalau seperti anak ini, kalau dia sudah anak kita semua memiliki ilmu, bacaan benar, hadis banyak yang dia hafal, kemudian dia maju, ini negara bisa rubah jadi lebih baik. Mereka tidak mau. Biar yang maju yang bodoh. Akhirnya apa yang terjadi? Terhina ilmu dan diagungkan orang yang bodoh. Ini salah satu. Ini sudah yang kita hadapi sekarang. Menjadi salah satu ciri. Dan di hadis Imam Ahmad dalam musnadnya kata Rasulullah, yang paling aku khawatirkan, akhwafu ma akhafu ala ummati ulama as-su. Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku, coba lihat. Kata Rasul, saya tidak takut umatku susah, saya tidak khawatir umatku miskin. Tapi yang saya yang paling takuti adalah ulama yang merusakkan. Bawa nama ulama tapi sebenarnya bukan memperbaiki tapi menghancurkan, menyesatkan. Karena ilmu mereka dari mana? Internet. Sebagaimana saya tanya seorang ustaz, dari mana kamu dapat dalil ini? Dari internet. Oh, jadi guru ente internet. Wala haula wa quwwata illa billah. Azan. Terus coba ini salah satu peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah. Kadang-kadang orang salah faham masalah ilmu. Bukan kehilangan ilmu dari muka bumi. Saya yakin Bapak Ibu mengertilah. Istilahnya mengerti kewajibannya, mengerti soal salat 5 waktu. Tapi yang paling musibah, yang paling besar yang dihadapi oleh umat adalah meninggalnya ulama. Ulama yang benar. Kalau kita di Indonesia kan sering mendengar ulama-ulama kita dulu ya, Hamka dan ulama-ulama yang betul-betul memiliki sejarah dan perjuangan luar biasa. Inilah kehilangan ulama seperti mereka merugikan besar bagi umat. Tapi kalau ulama meninggal hidup sama aja, tidak ada gunanya, sama aja. Tapi ini yang penaruh ulama yang benar-benar punya takwa dan punya ilmu dan sangat berguna bagi umat. Begitu beliau meninggal, membuat kerugian sangat besar bagi umat. Inilah menjadi ini yang disebut di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Azan, nanti habis azan kita baca hadisnya.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة seorang ustaz atau kita ikuti majlis seorang ustaz, ada tambahan ilmu, jadi kita lebih mengenal Allah, lebih tahu terhadap agama. Kemudian kita merasa alhamdulillah dari sisi iman lebih, alhamdulillah lebih baik. Ini yang perlu kita jaga. Bukan ulama atau ustaz yang begitu kita datangi majlisnya malah ketawa sampai selesai. Kalau kita bertanya apa yang kita dapat, dah tahu pokoknya bagus. Apa yang bagus? Ketawanya, bukan ilmunya. Ini yang perlu kita jaga. Saya mendapatkan banyak belajaran sebenarnya bukan karena belajar dari ulama, tapi karena saya suka temani ulama. Kenapa kelebihan temani sama belajar? Temani ulama, kita melihat tingkah lakunya setiap hari, hari-harinya. Cara salat mereka, cara wudhu mereka, cara salat malam mereka, cara mereka menghabiskan waktu dan tenaga untuk belajar. Saya punya salah satu guru, setiap hari dalam 24 jam hanya tidur 2 jam. 2 jam. Makan sehari, hanya sekali makan sehari. Dan kalau kita bicara dunia di majlis dia, marah dan usir kita. Malah saya pernah duduk sama salah satu guru saya, tak pernah selama saya belajar sama dia 10 tahun, tak pernah saya mendengar cerita dunia di majlisnya. Inilah yang berguna. Apalagi mau mendekati
ulama ini mau mendekati dari para pejabat, tidak pernah, karena mereka tidak ada kemaslahatan dunia sama sekali. Ada satu cerita, seorang dari keluarga raja mengirimkan surat untuk guru saya datang ke majelisnya. Guru saya tolak. Dia sampaikan kepada orang yang menentar solat, mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Sampai berkali-kali, akhirnya keluarga raja ini sendiri dia turun dan datang ke ulama, ke rumahnya. Begitu dia datang, beliau, kita lagi duduk ini, beliau sedang menyampaikan majlis ilmu, ya, majlis kita seperti ini. Begitu beliau datang dan diresponi, padahal ini keluarga raja. Begitu dia sampaikan salam, waalaikumsalam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dia lanjut belajaran. Begitu selesai majlisnya, baru dia memberikan kesempatan yang dari kerajaan itu untuk diskusi. Langsung dari kerajaan dia bertanya, apa kebutuhanmu? Saya sekarang disediakan. Atau saya kasih cek yang kosong, silahkan anda isi nilainya berapa. Ketawa guru saya, ini di hadapan saya Bapak Ibu. Ini kan menjadi pelajaran juga bagi kita. Di depan saya. Padahal dia sebagai guru saya, kalau dari jamaah dia terima bantuan jamaah sedekahnya, tapi dia dah terima dari kerajaan. Karena memang di sini ada beda kan? Ada bisa termasuk apa? Campuran kemaslahatan dunia, ada apa gitu. Kenapa? Dari kerajaan. Tapi tetap dari responi. Habis itu dari keluarga raja berkata, apa yang saya bisa bantu? Tetap dia menekan, mau guru saya sebutkan apa-apalah, saya akan apapun yang kamu minta, kebutuhannya apa saya akan berikan. Habis guru saya tunduk kepala ke bawah, tidak lama angkat kepala lagi. Antum betul mau bantu saya? Ikhlas, betul, demi Allah ana mau bantu. Tidak ada kemaslahatan. Begini saja, kalau antum benar-benar mau bantu ana, jangan datang lagi ke majlis ilmu ana. Siapa yang berani seperti itu? Kecuali ulama yang benar-benar lahir batin lillah, tidak ada hubungan. Inilah ulama yang seperti ini, kalau mereka meninggal dunia, membuat bocor besar di lapangan umat atau di kalangan umat Islam. Kalau kita melihat, sudah Bapak Ibu tahu, apalagi sudah mendekati pemilu, apa yang terjadi. Tidak perlu saya bahas. Terus baca hadisnya ini. Yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu adalah diwafatkannya para ulama. Sebagian riwayat dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bertutur, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari para hamba, tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jadi Allah tidak mengangkat ilmunya, tapi meninggalnya ulama itu sudah namanya kehilangan ilmu yang kita butuhkan. Terus, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. jadi Hadis riwayat bukan hanya mereka sesat sendiri karena dia sudah menjadi seorang ustaz tambah ilmu, padahal dia sendiri bodoh. Ini bukan hanya dia sendiri sesat, malah dia mengakibatkan menyesatkan orang lain. Inilah
Subhanallah, apa yang diceritakan oleh Rasul di hadis ini sepertinya seolah-olah Rasul ada sekarang sama kita. Ini betul persis yang tergambar. Oleh karena itu saya ulangi lagi, Bapak Ibu, belajar ilmu yang benar dari sumber yang benar. Walaupun saya, mohon maaf, walaupun saya dari Madinah dianggap apa-apa, saya terima kasih dihormati, terima kasih diagungkan, terima kasih disayangi dan dicintai. Terima kasih banyak, semoga Allah balas. Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai Quran dan Sunnah, saya mohon ditolak. Karena saya manusia, bukan ulama yang maksum. Apalagi belum sampai kepada lingkungan ulama, saya masih di bawah sekali. Sama-sama kita belajar. Oleh karena itu salah satu perjuangan kami lewat yayasan ini. Kenapa saya bilang Yayasan Syekh Ali Jabir? Biar ini ceritanya, biar Bapak Ibu tahu, Yayasan Syekh Ali Jabir sebenarnya bukan nama saya. Ini kan dikenal di Indonesia nama saya Ali Jabir kan? Tapi yang saya bawa di sini bukan nama saya, nama paman saya, Imam Besar Masjidil Haram almarhum. Salah satu yang menjadi saya menghafal Al-Quran dan saya berjuang untuk Al-Quran ini beliau. Sudah cukup lama jadi imam besar di Masjidil Haram, dan beliau begitu meninggal dunia, semua guru beliau yang saya sempat belajar dengan mereka merubahkan nama saya dari Ali Saleh menjadi Ali Jabir. Kenapa? Karena mereka mengharap karena satu keluarga, mudah-mudahan Ali Jabir yang kecil ini bisa menjadi seperti Ali Jabir yang besar. Itulah salah satu perjuangan. Jadi yayasan ini tujuannya karena paman saya almarhum, salah satu perjuangan yang menyebarkan kebenaran. Sampai beliau waktu itu selama di Masjidil Haram sampai ke Amerika dakwahnya, ke Kanada dan yang lain-lain. Itulah yang saya teruskan, mendatangkan, Allah Maha tahu apa yang kita hadapi. Sampai kita mendatangkan ustaz, ulama, dan insyaAllah salah satu program kami untuk bulan Ramadan bukan hanya untuk Sunda Kelapa saja, insyaAllah untuk banyak masjid. Sesuai kemampuan kita akan kita mendatangkan imam untuk memimpin jamaah masjid masing-masing tarawih. Karena tujuan kami kalau setiap kita mendatangkan imam dari Madinah mengimami jamaah, banyak manfaat. Di luar jamaah mendapatkan berkahnya, yang kedua mereka bisa belajar dari bacaan imam, dan bisa juga mentugaskan imam itu mengajar jamaah di masjid tersebut. Ini salah satu program kami ke depan. Jadi bukan hanya Sunda Kelapa, dan insyaAllah untuk Sunda Kelapa sudah saya janjikan ke Baaksa, insyaAllah bulan Ramadan yang akan datang saya bawakan tamu istimewa khusus, belum pernah ke sini. Dan mudah-mudahan beliau berkenan bisa 1 bulan. Tapi subhanallah kalau kita dengar suara beliau, orang yang salat di belakang tidak melihat muka beliau pasti berkata, demi Allah ini Syekh Sudes. Ibu saya pernah salat di belakang dia kok Sudes ada di sini? Saya bilang, oh, bukan Sudes, tapi ini salah satu orang yang suaranya subhanallah mirip sekali dengan Sudes. Sampai cara naikkan suaranya, turun lagi lagunya persis seperti di kopi Sudes terus di bawah ini kemarin. Luar biasa. InsyaAllah kita akan datangkan beliau di bulan Ramadan untuk Sunda Kelapa insyaAllah. Ini semua perjuangan kami jamaah sekalian. Karena saya yakin selama kita berjuang untuk di jalan Allah, saya yakin Allah selalu bukakan jalan. Termasuk di pesantren yang kita rencanakan insyaAllah. Jadi tujuan saya bukan hanya pesantren, tapi insyaAllah mewujudkan salah satu universiti Islam
pada nanti anak-anak kita pergi jauh-jauh ke Mesir dan ke Madinah, insya-Allah Universiti Islam kita datang guru-guru Madinah sini kemari ngajar sini. Ini target saya. Mulai dari pesantren, ma'had khusus, kemudian sekolah sampai universiti. Dan subhanallah, karena Allah tahu niat saya, padahal belum ada dana pun bantuan, hanya sebagian besar atau sebagian daripada jamaah, terutama jamaah Sunda Kelapa yang saya sampaikan banyak terima kasih. Sampai sekarang kita menerima kurang lebih 186 juta untuk pesantren. Ada yang serahkan langsung, ada yang salurkan lewat rekening yayasan. Tapi subhanallah, ini nilainya belum saja untuk tanahnya aja belum. Tapi karena Allah tahu perjuangan kita, Allah hantarkan satu orang berikan lokasi 20 hektar wakaf lillahi ta'ala. 20 hektar. Lokasinya ditawarkan sama orang barat karena lokasinya di atas bukit, daerah sejuk, sangat dingin, menghadap laut lagi. Isu luar biasa. Jadi di Lombok. Tempatnya ini di Lombok. Kalau yang mau berkenan silahkan ke Lombok. Tapi insya-Allah jangan khawatir, Bapak Ibu. Saya bukan milih Lombok sembarangan. Saya ingin kalau saya mampu, insya-Allah setiap kota ada. Cuman kita bicara sesuai kemampuan kita. Dan insya-Allah setiap orang punya kemampuan. Saya kemarin pas saya isi di Bali, salah satu pesantren di Bali waktu acara TV One Damai Indonesiaku. Sampai gubernur Bali ikut nonton acara. Coba orang gubernur Bali kan Hindu kan, tapi ikut. Malah ketua adat, kepala adat di kampung itu tempat kita isi, diwawancarai sama TV One bagaimana respon beliau untuk mendatangkan ustaz-ustaz dari luar Bali kemudian berceramah di sini. Padahal kondisi Bali sama umat Islam ada sedikit ini. Dia bilang alhamdulillah baik-baik saja. Ini orang Bali, dia berkata alhamdulillah. Ini merupakan ini. Sampai di saat itu habis saya selesai acara di Bali, ada orang datang dari jamaah Bali di sana, orang Islam, menawarkan tanah yang ada di sana 2 hektar. Tolong Syekh, kalau berkenan silahkan, ini tanah saya wakafkan. Saya sebenarnya mau terima dan juga takut terima. Kalau saya terima berarti betul-betul saya harus. Tapi saya bukan, mohon maaf, saya bukan orang yang punya triliunan habiskan semua untuk itu. Jadi kita menerima sesuai kemampuan kita. Itulah yang kita berjuangkan. Tapi saya fokus Lombok, Bima, Sumbawa, kemudian Bali. Karena sudah ada jamaah yang rencana mau wakafkan, insya-Allah kita akan buka kesempatan untuk mereka. Dan insya-Allah Bapak Ibu, kalau Allah berikan umur, insya-Allah 5 tahun ke depan Anda sendiri akan mendengar bagaimana perkembangan kita di Bali. Dan saya pernah berkata di salah satu khutbah di Bali, insya-Allah 30 tahun ke depan Bali menjadi pulau Islam 100%. Itu cita-cita saya. 30 tahun ke depan mudah-mudahan Allah masih berikan umur. Dan saya berkata itu di Bali, bukan di luar. Saya berkata itu di Bali. Dengan cara saya berkata Bali akan menjadi Islam 100% 30 tahun ke depan. Bukan dibom, tidak. Tapi insya-Allah dengan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya membuat gerakan dalam judul program Aku Cintamu Ya Rasulullah. Di antaranya kita sebarkan kedamaian, termasuk di Bali. Kita tunjukkan kebaikan umat Islam. Ini insyaAllah akan pengaruh. Dan sistem ini saya sudah berikan ke TV One kemarin. Alhamdulillah diresponi. Rencana mereka insyaAllah kalau ke Bali lagi akan membuat program itu supaya mendekati dengan orang Bali, supaya hubungan kita dan mereka akan insyaAllah begitu selesai salat akan mendapatkan ini atau berita ini. Ini semuanya hal-hal yang tidak ada dasar. Hati-hati.
Alhamdulillah di dalam agama kita banyak pelajaran yang perlu kita amalkan. Kenapa kita tinggalin yang benar, melari kepada yang tidak benar? Selesai dulu yang benar. Kalau masih ada sisa umur, boleh cari yang lain. Silakan. Dan saya yakin habis umur kita belum tentu selesai belajar ilmu, belum tentu kita menguasai agama secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Terakhir saya mohon Bapak Ibu doakan saya. Titip amanat. Terima enggak? Amanat. Ini salah satu ciri hari kiamat. Saya mohon setiap Anda salat fardu, di luar salat fardu, sunnah, salat malam, lagi buka puasa, biar 1 menit saja khusus sebut nama saya, didoakan. Semoga ikhlas, tetap kuat lahir batin, tetap menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mulia di sisi Allah, dijauhkan dari segala bala musibah, istiqamah lahir batin. Saya mohon, karena Bapak Ibu saya sangat membutuhkan doa Bapak Ibu. Karena dalam perjuangan kami, Masya Allah, Allah Maha tahu apa yang kita hadapi. Jangan Anda berfikir karena sering masuk TV, oh sudah ini luar biasa, malah tambah pusing. Biar tahu. Kenapa tambah pusing? Karena bertambah tanggung jawab, bertambah bekerja keras, bertambah tinggalin istri, bertambah tinggalin anak, bertambah macam-macam sudah. Inilah salah satu yang saya berjuangkan. Dan mudah-mudahan dalam doa Bapak Ibu Allah kirimkan energi untuk saya teruskan sambil wafat. Siap? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, kami sangat membutuhkan petunjuk-Mu ya Allah, kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan Quran dan Sunnah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, jadikanlah kami bersama orang salih hari kiamat. Ya Allah, jadikan segala belajaran ilmu kami ilmu bermanfaat, ilmu berguna bagi kami, ilmu berguna bagi keluarga kami, ilmu berguna bagi kami dunia akhirat ya Rabbal Alamin, ilmu yang membawa kami selamat dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami ilmu bermanfaat, rizki yang barakah, umur yang panjang, sihat wal afiat, istiqamah atas Islam iman, dan istiqamah atas taat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir di malam ini, di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sihatkan badannya. Di antara kami yang keluarganya sedang sakit, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kun fayakun, berikan pakaian sehat wal afiat ya Dzal Jalali wal Ikram. Di antara kami ya Allah yang punya masalah dalam rumah tangga, ya Allah ya Arhamar Rahimin, bukakanlah hati mereka dan menurunkan kebahagiaan dan jadikan rumah tangga mereka sakinah mawaddah rahmah. Ya Allah, di antara kami yang belum berjodoh, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalal wal Ikram, berilah ya jodohnya yang diinginkan, yang terbaik baginya dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di malam ini di majlis ilmu di masjid ini mengharapkan ridha-Mu ya Allah, mengharapkan ridha-Mu ya Allah, semata-mata karena-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon dan saya mohon untuk Bapak Ibu ya Allah, tidak ada yang keluar dari Masjid Agung Sunda Kelapa malam ini sambil membawa ridha Allah masing-masing, membawa ridha Allah ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pimpinlah kami dalam segala urusan kami dunia akhirat.
Ya Allah, pimpinlah kami agar kami mampu sabar menghadapi segala cubaan dan ujian. Pimpinlah kami agar senantiasa kami mampu ikhlas lahir batin. Pimpinlah kami dan bukakanlah pintu taufik bagi kami ya Allah, agar kami senantiasa dalam lindungan-Mu di mana kami berada. Ya Allah, berikan kemudahan ke tanah suci haji dan umrah ya dzal jalal wal ikram. Di antara yang hadir yang ingin ke tanah suci ya Allah, tapi rezekinya belum bisa membawanya ya Allah. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu dan kekayaan-Mu dan segala kemudahan yang Engkau izinkan dan Engkau limpahkan ya Allah, berikan kemudahan ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, hamba-Mu yang salih salihah, hamba-Mu yang salih salihah, yang selalu berguna bagi orang lain, yang senantiasa berguna bagi umat Islam ya dzal jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia untuk semua jamaah, selamatkan ya Allah dari neraka Jahannam. Ya Allah, selamatkan bapa ibu, selamatkan wajahnya dari siksa neraka Jahannam. Karena badan kami tidak kuat tersiksa di neraka Jahannam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah, pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya sebagai penutup, marilah sama-sama kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.